Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih dari Ponorogo dan ini ada di Dukuh Ngembel, Desa Bausan Lor. Saya ana iklan. Ini Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Nah, di belakang saya ini tuh ya. Akan dilaksanakan pembangunan Padepokan Persaudaraan Setiahati Terate untuk ranting Ngerayun. Nah, ini sudah dimulai ya. Ini sudah dimulai untuk proses pembangunannya, mulai dari land hop, kemudian juga sudah pembesian, kemudian pengecoran cakar ayam dan lain sebagainya. Sengaja kita dokumentasikan untuk sedulur semuanya. Nah, kalau pengen ikut berpartisipasi, terutama dulur-dulur saya yang pengen berpartisipasi, nanti bisa transfer ke rekeningnya panitia ya. Nanti kita tuliskan di bagian bawah video ini. Oke, ikuti seluruhnya video ini, dan seperti biasa like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke lor, ini nggak kita daping ya, nggak kita pakai voice, tapi langsung aja tak ceritakan bagaimana kondisi lapangannya. Ini posisi Padepokan PSAT Ranting Ngerayun ini ada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Ngerayun dengan Bausan Lor, Bausan Kidul. Ini dukuhnya ngembel ya, aspalnya hot mix, bagus. Kemudian ada di sisi bawah, aku rada bingung nyebutnya ini lor apa kidul, aku bingung terus terang. Cuma ini di sisi bawah dari jalan raya ini dilaksanakan pembangunannya. Nah, kita lihat ya. Wes ini gede-gede banget ya. Gede-gede iki. Wes pinten Pak niki? Rolasan. 16 ya. Malah 16-an ulir semua. Yang sudah dicor ini cakar ayam sudah berdiri, berikut juga pembersihan ke atas 1 2 3 4 5 6. 6 kali 2 rolas. Monggo kono sik rong deret neh, berarti 24 tiang yang akan dicor full. Kenapa sedemikian besar untuk pembersihannya? Karena padepokan ini akan dibuat 2 lantai ya, 2 lantai lor. Bagian bawah ini untuk perkantoran, kemudian juga untuk ruang pertemuan. Untuk lantai 2 nanti di sini. Di sini ini ada lantai 2. Nanti akan digunakan untuk hall, untuk TC, untuk latihan dan lain sebagainya. Kita coba turun ya. Saya tidak menyebut turun ke bawah, tapi kita turun ke sana aja. Nanti kita lihat seperti apa untuk pengecorannya, terus juga penampakan land hop, juga sekaligus juga cakar ayame. Kita turun dari sini dulu lur. Ini pasirnya pasir Belitaran, makanya ireng. Terus untuk koralnya ya, untuk koralnya itu batu-batunya. Materialnya sih kurang akeh lor. Sekali lagi arti titip amal jariah, silahkan. Nanti seperti yang bilang tadi ya, rekeningnya kita tulis di situ, nanti rekeningnya panitia ya. Nah, iki anu lor, iki apa iki jenenge? Profil. Saya nyebutnya profil gitu ya, untuk profil bangunannya. Nah, iki sing wis dicor tadi cakar ayame ngene iki. Iki cakar ayame sing wis dicor tadi, sementara ini cakar ayam yang sudah dicor. Niki dek wingi Pak Kong nggih. Nggih. Nah, ini dek wingi wis dicepot kaya amping-ampinge lur. Castingnya wis dicepot. Nah, tak ajak keliling ya. Tak ajak keliling. Bangunannya ini luasnya, kalau tanahnya 400-an meter, kalau bangunannya 14 kali 10 ya, 14 kali 10 4 meter, yang 8 meter yang belakang. Terus yang belakang ada bangunan lagi 8 meter. Terus kono kae lur, engko enek gudang Pak Kong nggih. Gudang atasnya musola. Gudang di atasnya musola. Loh. Karena PSAT tidak hanya membina jasmani tapi yo rohaninya. Ora ono musolane terus kepiye? Nah, ini saya lagi suk mau kabeh. Nah, ini mau proses penegaan besi. Kayak lagi dicor teles lur. Teles kebus. Nah, iki ngene iki.
ngesore kae land hop ya. Wis anu apa ki jenenge wis dicor terus. Oh sini 16-an lur, ora baen-baen. Oh, ya toh, gede-gede wis ini. Cakar ayame pinten Pak niku? 80. 80. Kane jero 46. Iki sing arep dicor. Ngono kae lur. Nah, castingnya nganggo triplek. Terus ada hulunya, penguatnya hulu iki sudah sama tadi. Kaya wes ya, kuwi sing belapang nggo ngecor kono kuwi. Nah, nanti kita coba akan tanya-tanya juga, wawancara ngobrol dengan Kang Mas Ketua Panitia ya. Nah, kita lanjut kelilingnya. Ini sampai gini lho iki. Bangunan ini sampai gini nanti. Ya. Sorry. Rodo sulap. Sering ini nang kono berarti kono kulon lur. Berarti kono kulon. Nah iki lho, kuwi sing urung dipasang casting. Nek kae bapake kae pasang casting. Nah, nanti itu kan masih ada lahan kosong itu. Tempat untuk numpuk besi itu loh. Ya. Tempat untuk numpuk besi ini masih ada. Ini lahan kosong berapa meter? Ini lumayan luas nih. 6 meter ada nih kayaknya. Nah, ini ada 6 meter. Sampai kono kayak. Tapi memang nyoncong lho model ini. Tanahnya itu iya ya, semakin ke depan ini kerucut. Tanahnya itu kerucut. Lah, tanah yang baik kalau orang Jawa beli kan begitu. Yang depannya itu enggak kecil, yang ke belakangnya besar, istilahnya gentong. Itu kalau filosofinya orang Jawa, rezekinya gede neng buri kan gitu. Ya, itu namanya mitos. Nah, tadi udah tak bilang ya, untuk tempat ini yang masih ada sekian meter ini nanti akan digunakan untuk bawah itu gudang, kemudian yang atasnya musola. Musola katakanlah 4x5 atau 5x5 itu wis istimewa, wis gede lur. Oh, iki do lalu lintasnya lewat kene kabeh. Kenapa sih? Mergo sing kono mau dicor. Nah, nek kamar mandinya di mana Pak Oko? Toilet rencana. Oh, di lantai dasar. Di dalam ya nanti berarti. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Berarti ada sekitar 3 atau 4 kamar mandi, toilet. Karena rencananya itu putra putri ya, setiap lantai itu ada 2. Nanti yang di aula itu yang lebih banyak karena ada direncanakan ada kamar mandi VIP. Oh gitu. Berarti ada sekitar 5 atau 6 toilet mungkin kayak gitu. Nah, lur, nggon tumpukan watu kayak mau nanti akan dibikin teras yang berbentuk joglo. Ya, teras berbentuk joglo ini ya. Videonya teasernya seperti ini, kita apa ya kok teaser apa ya? Cuplikan videonya dari video rancang bangun Padepokan PSAT Ranting Ngerayun ini, atau apa ya? Segampangannya yus rencana bangunannya kayak gini, kayak yang kita tampilkan di video ini lur. Nah, ayo luar biasa. Ini tanahnya 400 meter tapi bangunannya nanti sekitar 600 meter itu sebelum atas bawah ya, sebelum teras, sebelum musola, sebelum gudang. Jadi kurang lebih total bangunannya kalau 700-an meter kayak lebih nih nantinya kayak gitu. Oke lor, iki liputannya kita hari ini. Untuk salam terbaik untuk dulur-dulur BPSAT Nusantara. Kalau ingin sekali lagi mendonasikan sebagian rezeki Anda, silahkan. Nomor rekeningnya udah kita tuliskan di bagian depan video tadi. Nah, kita akan wawancara dengan Mas Ketua Panitia. Yuk. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pengen tahu sedikit tentang pembangunan Padepokan PSAT di Ngerayun. Ini awalnya mulai digagas kapan, kemudian eksekusinya bagaimana? Boleh dijelaskan? Ya, siap. Jadi ini sebelumnya salam persaudaraan untuk warga PSAT dimanapun berada, seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Untuk gagasan ini sebenarnya sudah lama.
sudah lama sekali di masa ketuanya Mas Tulas Mandu, Ketua Ranting sampai saat ini sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, baru-baru ini kita memang menggagas, dan itu memang perjalanannya lama. Karena apa? Karena PSHT pengen ketika membangun nanti berdiri di tanahnya milik PSHT sendiri. Jadi ini rancangan itu berjalan sembari kita mempersiapkan untuk pembelian tanah, walaupun mohon maaf sampai saat ini pun untuk pembelian tanahnya juga belum lunas. Kalau tadi sudah kita jelaskan luasannya tanahnya sekitar 400. Betul, betul. Kalau di Ngerayun berarti nilainya berapa? Untuk harga tanah itu karena ini ya di tepi jalan, terus tempatnya strategis. Kemarin kami kena harga 200 juta. 200 juta. Iya. Iya. Kemudian untuk total anggaran RAB-nya berapa ya? Untuk RAB ya, ini sebenarnya kita memang mimpi ya, dan ini kita sepakat teman-teman itu, apapun tujuan kita, apapun keinginan kita harus diawali dari mimpi, dan itu harus diwujudkan sedikit demi sedikit. Untuk RAB itu sebenarnya kami punya konsultan itu saya minta untuk RAB itu juga sudah mendekati RAP. Itu kisaran dana, enggak kisaran, dananya itu 1,5 miliar, itu lebih sekian. Jadi 1,5 lebih itu baru buildingnya saja, jadi baru gedungnya saja. Belum isinya. Ya, belum aksesoris yang di luar, mungkin nanti butuh pagar, butuh itu. Jadi total dengan tanahnya kurang lebih 2 miliar. Ya, hampir 2 miliar. Untuk realisasi anggaran? Untuk anggaran kemarin kami sepakat dari rapat ranting yang dipimpin langsung oleh Mas Tulas Mandu. Kami dari rayon-rayon itu sebelumnya mengidentifikasi jumlah warga yang ada di ranting rayon. Jadi secara mandiri kami mengidentifikasi warga dengan ketetapan kemarin sebenarnya disepakati per warga itu 25.000. Ya, minimal, jadi minimal. Kalau ada yang lebih kan? Yeah. Apalagi Ngerayun ini dengan, saya pikir tiap tahun kan kesan Ngerayun itu selalu paling tinggi. Iya, ya kemarin nomor 2. 50. Iya, nomor 2. Jadi gini, untuk kemarin kami koordinasi dengan konsultan, bagaimana kita bisa melaksanakan pembangunan ini dengan kita, katakanlah kita zero ya, kita tidak punya modal apapun, itu dengan sebuah logika, dan itu sangat masuk akal. Setelah diidentifikasi jumlah warga di ranting rayon itu tidak kurang dari 10.000 warga. Nah, kemarin kami koordinasi dengan konsultan yang intinya begini, taruhlah kita ambil yang 7.000 saja, kita tidak ngomong yang 10.000, bahkan lebih dari 10.000 warga PSHT yang ada di ranting rayon. Ketika target pembangunan itu kita targetkan 2 tahun dengan anggaran 1,5 miliar, nanti yang penting gedungnya berdiri dulu. Itu kewajiban dari 7.000 warga itu sebesar 240.000 per warga. Ketika kita breakdown lagi, karena rencana pembangunan itu selama 2 tahun, berarti 24 bulan. Dari 240.000 berarti satu warga, masing-masing warga itu punya kewajiban untuk membayar iuran, itu 10.000 per bulan. Dan itu sebenarnya tidak berat, cuman beratnya itu kita mensosialisasikan pada seluruh kadang-kadang yang ada di ranting rayon. Itu dengan kata lain kita tidak bilang dapat bantuan. Ketika kita dapat bantuan dari kadang-kadang yang di luar, maka kewajiban teman-teman itu akan semakin menurun. Jadi taruhlah dari 7.000 itu dengan 10.000 ada 70 juta, maka progres pembangunan selama 2 tahun itu tidak akan stuck, itu akan terus berjalan. Jadi bagaimana dalam 1 bulan itu kita bisa menerapkan uang 70 juta itu untuk ini yang harus dilaksanakan mana, yang harus dibangun yang mana, seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kami sampaikan pada teman-teman
kadang-kadang warga BSAT khususnya di Ranting Rayun juga umumnya di manapun berada. Jadi impian ini memang kalau kita melihat angka 1,5 miliar itu kayaknya nggak mungkin gitu, kayaknya nggak mungkin. Tapi setelah kita breakdown, kita punya warga sekian dan punya kewajiban sekian, dan saya sudah mencoba untuk tanya pada salah satu warga yang notabene-nya belum punya pekerjaan. Kalau sampai selaku warga BSAT terus tiap bulan itu iuran 10.000 selama 2 tahun, berat atau enggak? Mereka bilang tidak berat. Dengan proses yang harus secara bertahap tiap bulan. Iya betul. Itu luar biasa. Yeah. Dan tentu kita juga akan berharap bahwa apa yang sudah dilakukan di Ranting Rayun ini akan menjadi pilot project. Meskipun di ranting-ranting lain juga banyak yang punya padi buah. Iya. Cuma barangkali dalam prosesnya beda dengan apa yang terjadi. Iya. Jadi matur nuwun sangat. Saya ikut berdoa pembangunannya lancar. Nggih, amin. Wis tawur dulur-dulur ben lebih peduli lagi. Nggih. Yang jelas permintaan kami gini, untuk kadang-kadang yang menyaksikan video ini mohon dukungan, doa restu, juga bantuannya. Utamanya nanti monggo lewat channelnya Mas Purbo Sasongko. Ini kalau panjenengan melihat video ini, kami siap untuk menyalurkan aspirasi panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga doa mudah-mudahan Mas Purbo Sasongko selalu sehat, diberikan kesehatan, channelnya semakin berjaya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, ini liputan kita tentang pembangunan Padepokan BSAT Ranting Rayun. Luar biasa. Sedulur kita itu ada di mana-mana dan selalu muncul terus karena persaudaraan itu nggak pernah mati, Pak Agus. Oke, siap. Ya, karena selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, maka BSAT akan selalu jaya. Nah, terima kasih sekali lagi, kita harap partisipasi dari dulur-dulur semuanya dimanapun Anda berada. Ini punya kita semuanya, bukan punyanya dulur-dulur Rayun saja, tapi punyanya BSAT secara umum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.